Muhammadun sayyidul qawmaini wa thaqalain wal fariqaini min qurbi wa min ajami ya Rabb. Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful ghammati wa dhalami ya Rabb. Muhammadun sayyidun tawbat manaqibuhu Muhammadun sabahur rahmanu min karami ya Rabb. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sirrin wa maqul. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Ya bi'atan li kulli syarrin jaribatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil huquqi alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ti darajatihim fil jannah wa yatma'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah majlis salat subuh Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang tetap istiqamah hadir di dalam majelis ilmu di Masjid Jami Ikhwan, senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan selalu juga di dalam lindungan bimbingan taufik hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Berikutnya hadis tentang kelompok penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi ada kelompok yang paling banyak. Ini siapa aja golongannya, kelompoknya apa aja? Yang paling banyak di surga, juga yang paling banyak di neraka.
Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Attala'tu 'alal jannati wa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Wa attala'tu 'alan nar wa wajadtu aktsara ahliha an-nisa." Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Attala'tu 'alal jannah." Aku diperlihatkan di dalam surga itu, fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu penghuninya lebih banyak, yaitu dari kelompok al-fuqara, orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Wa tala'tu 'alan nar, dan aku juga diperlihatkan oleh Allah di dalam neraka, fa wajadtu aktsara ahliha an-nisa. Allah perlihatkan kepadaku di dalam neraka penghuninya lebih banyak daripada perempuan. Jadi ada dua riwayat yang menyatakan, yang pertama Allah perlihatkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat kondisi surga neraka itu ketika melaksanakan sholat gerhana matahari. Karena ketika terjadinya gerhana matahari, dunia akan gelap. Ketika Nabi khutbah, Nabi diperlihatkan. Ada lagi sebagian riwayat ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Di sana juga Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kebanyakan di dalam surga ada Nabi, penghuninya orang-orang miskin. Kenapa orang miskin? Mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemiskinan, karena kefakiran, sehingga Allah berikan tempat yang mulia buat mereka. Kenapa begitu? Karena orang miskin biasanya nggak ada kerjaannya, namanya orang miskin. Aktivitasnya kurang. Kesana enggak, banyak ibadah. Di rumah dia ibadah, baca Quran, di masjid sholat berjamaah, ya, dia hadir di majelis ilmu. Walaupun juga masih banyak yang miskin juga zaman sekarang, bayar kagak, ngaji kagak, hadir di majelis ilmu kagak, ya banyak. Makanya dalam hadis yang lain juga Nabi menyatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Ya. Kemiskinan, kefakiran bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur, menjadi kafir. Sekarang banyak, apalagi kalau lagi ada sumbangan, bantuan, banjir, ya, tanpa mereka sadari, mereka ikut berebut bantuan dari kelompok agama lain, bahkan hanya berani menjual akidahnya hanya demi kebutuhan hidup. Jadi bertolak belakang itu. Ada hadis yang lain yang dikatakan bahwa di surga lebih banyak orang-orang miskin, tapi dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan bahwa orang miskin itu, karena kemiskinannya itu seseorang bisa menjadi kufur. Nah, kita tinggal bisa enggak menjadikan diri kita, walaupun kita bukan termasuk kelompok yang miskin, tapi kita bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kaitannya di hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya setelah yang ini. Nah, kemudian yang di neraka itu lebih banyak perempuan. Salah satu penyebab orang perempuan dia gampang masuk ke dalam neraka, satu salah, dia berani pada suaminya. Udah gitu kan. Sekalipun dia rajin ibadah, rajin puasa, tapi dia berani sama suaminya. Ya.
Dia apa itu? Ingkari apa yang menjadi tanggung jawab suaminya. Maka inilah dosa yang dilakukan oleh seorang istri kepada seorang suami. Hatta ketika suami menginginkan hubungan, mau melakukan hubungan, istri lagi sibuk, tinggal itu kerjaan, disuruh tinggal. Katakan dia lagi nyuci, suami minta, laksanakan, tunaikan keinginan suami, tinggal pekerjaan. Makanya tidak diwajibkan seorang istri itu mencari nafkah. Salah. Kan ada istri cari duit, cari rezeki, bantu suami kan. Kita asyik bekerja, suami datang keinginannya, datang hasratnya, ditelepon suruh pulang. Karena ada beberapa pekerjaan ditolak. Itu kata Nabi, kalau suami minta begituan, istri menolak, ya, selama itulah Allah tidak menerima amalan-amalan selama dia belum minta redha daripada suami. Kan pernah ada kisah di zaman Rasulullah SAW. Seorang istri di zaman Rasulullah ini, suami bilang sama istri, kamu jangan keluar sebelum aku pulang. Udah begitu doang saja. Kamu jangan keluar sebelum aku pulang. Maka berangkatlah suaminya untuk berperang pada Rasulullah, untuk perang. Sehari, 2 hari, seminggu, lama aja berapa. Tiba-tiba paman dari si istri ini datang. Wahai Fulana, aku ingin menjemputmu karena ayahmu sedang sakit. Tapi kata si istri bilang si Fulana, wahai paman, aku tidak bisa menjemput ayah karena aku tidak dapat izin dari suami untuk keluar dari rumah. Itu tanda-tanda istri yang berbakti kepada suami, taat kepada suami. Ayahnya sakit, dia nggak bisa jenguk lantaran suaminya nggak mengizinkan dia keluar. 2 hari kemudian datang lagi ke pamannya, wahai Fulana, ayah jadi sekarang, ayah dengan ngangkat, cuma kamu yang belum hadir. Maka sempatkanlah waktu untuk datang sekarang. Wahai paman, aku minta maaf, salam kepada keluargaku, aku belum bisa ikut karena suamiku belum mengizinkan. Karena aku tidak boleh keluar sebelum suamiku pulang. Hatta sampai pada akhirnya ayahnya meninggal dunia, sampai dikubur. Sampai dikubur, ini anak gak jumpai. Dia cuma bisa menangis. Tapi dia tidak takut kepada pesan dari suaminya, tidak boleh keluar sebelum pulang. Singkatnya suaminya pulang, maka ditanyalah sama suaminya, aku nangis. Diceritakan lagi, menyesallah suaminya. Ya, suaminya menyesal, dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia datang ke rumahnya. Dari situ diceritakanlah oleh pamannya kepada Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kepada Nabi tanya, kenapa? Sebab karena tidak diizinkan oleh suaminya keluar dari rumah. Siapa suaminya? Si Fulan. Rupanya Nabi lihat waktu ikut berperang pada Nabi lihat pemuda itu. Kata Nabi, dia memang bersamaku ikut berperang melawan kafir Quraisy. Apa akhirnya Nabi? Lantaran baktinya istri kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan Allah jamin masuk ke dalam surga. Amin. Karena baktinya anak, orang tua bisa masuk surga. Makanya kita pesan anak-anak kita yang perempuan, kalau sudah jadi istri maka baktilah kepada suami. Tetapi kita sebagai suami juga jangan terlalu kaku. Salah juga, mesti kayak gitu, salah juga. Walaupun dia tidak tahu. Ya, kalau zaman sekarang enak, ada handphone. Ya, enggak di WA, enggak dibalas-balas. Orang tua kita sakit, kita mau jenguk, telepon. Ya, jangan di WA enggak balas, main jalan aja. Alasannya sampai rumah, abang di WA kan jawab, kan kita enggak
Tapi kalau di telepon kan bisa berkali-kali dulu. Dari situ suami bisa lihat ada apa yang dibuat kemudian telepon. Sampaikan, Bang, ayah sakit. Tadi ada yang kemarin ponakan minta ayah jenguk ayah suami izin kan kalau membantu orang tua. Ya, tapi ingat berangkat dari rumah harus sudah pergi mahram. Ya, siapa yang mahram itu ponakan, ya paman. Tapi jangan keluyur sendiri. Ya, jangan keluyur sendiri. Pergi jalan laki orang datang. Semuanya kita izin dari suami. Kalau suami sudah mengizinkan, silakan. Ya, setelah itu pulang. Jangan tunggu pulang kalau kata orang tua kita. Apa itu tunggu pulang? Ya ngobrol dulu. Ya ngobrol benar saudara-saudara. Ya ngobrol. Ayo lakinya pulang, dia belum pulang. Marah laki setelah itu ya. Jadi sekedar jenguk, setelah ketemu doain orang tua, pamit pulang. Kalau ditanya buru-buru, enak ntar laki pulang ke rumah. Utamakan seorang istri tetap utamakan kewajiban kepada suami. Bakti kepada orang tua memang sudah tidak lain hal ketika anak laki sudah menikah masih tetap punya kewajiban bakti menafkahi orang tua. Ya. Jadi di dalam surga Nabi katakan lebih banyak kelompok daripada orang-orang fuqara. Dan di dalam neraka itu lebih banyak daripada kelompok perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis berikut ini tentang amalan-amalan untuk meraih surga. Kita siapa saja termasuk al-fuqara wal masakin ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atibil kalam wa afshis salam wasilil arham wasalli bil laili wan nas niyam thumma adkhulil jannata bi salamin." Rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Nah ini barangkali yang bisa kita amalkan agar kita bisa gampang masuk surga. Kata Nabi, atibil kalam, berbicaralah dengan kata-kata yang baik, ngomong yang benar, jangan bohong, selalu jujur, berikan nasihat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah kita manusia sebaik-baik manusia, selalu memberikan nasihat yang baik. Makanya bergaul sama siapa aja, ya, hatta ya orang yang kita anggap gak ada ikut, tapi kan kita nggak tahu dari kalangan. Makanya kata Sayyidina Ali, sekali Pak, kata Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Dengerin tuh apa yang diomongin, simak apa yang disampaikan, tapi jangan kau lihat siapa yang ngomong. Sekalipun yang ngomong anak-anak, sekalipun yang ngomong yang kita anggap orang-orang baru kemarin, masih muda, pengalaman hidup belum, tetapi dari kalamnya ada keluar kata-kata yang bijak, ada kata-kata yang baik. Kenapa tidak? Ambil. Nah itu bermanfaat buat kita, maka jadilah atibil kalam. Keluarkanlah kata-kata yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa afshis salam. Apa? Selalu mengucapkan salam. Ketemu assalamualaikum, kemudian assalamualaikum. Mentradisikan salam, ya. Membiasakan salam. Itu kan satu kalimat yang baik. Salam itu kan doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Kita jawab waalaikumsalam, semoga keselamatan juga untukmu. Kembali dia doain kita doain. Ini dulu pernah ada kiai, ya, seorang tokoh, bukan kiai, tokoh dulu, mengganti kalimat salam dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya. Kita doain ini selamat pagi doang selamat, siang belum tentu. Gitu kan?
Ketemu lagi siang, selamat siang, siang selamat, sore belum tentu. Karena istilah doa agama wa ila jambi tis'atun wa tis'una maniyah. Kita enggak tahu hari-hari kita selalu diikuti berbagai macam musibah. Dari musibah-musibah yang kecil, yang sedang sampai yang besar. Ini sekarang musibah bertubi-tubi yang dirasakan. Terakhir goyangan-goyangan ke kota Bandung. Kemarin di Semeru, gunung, sebelumnya di Lumajang, terjadi juga di Garut, di awal Cianjur, gempa bumi. Ini bertubi-tubi musibah yang Allah turunkan, terutama di wilayah Jawa Barat. Ada apa ini? Ada apa? Harusnya kita berpikir ketika Allah turunkan musibah, ini sebabnya apa? Musibah ini bukan ada tiga sabab. Yang pertama, sabab turunnya musibah itu karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabab yang kedua, bisa saja ini menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa jadi ini merupakan azab. Nauzubillah. Kita minta mudah-mudahan Jakarta kan berdekatan dengan kota Bandung. Tidak menutup kemungkinan dari Bandung masuk ke Bogor, dari Bogor tidak masuk ke Depok, Depok sampai ke Jakarta. Kita berharap dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomahnya kita, hadir di majelis ilmu, banyaknya majelis-majelis taklim di tempat kita di Jakarta umumnya, dan masih banyak orang yang mau beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bala musibah. Dan yang terpenting lagi, mari kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi selama masih banyak orang yang beristighfar, mengumandangkan astagfirullahaladzim, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kampung kita, khususnya dan Jakarta pada umumnya, dari musibah. Nah, oleh karenanya, ya, di samping kita selalu memberikan kata-kata yang baik, ya, kemudian membiasakan menyebarkan salam, wasilul arham, dan menyambung tali silaturahim, itu juga termasuk daripada bagian mempermudah kita masuk ke dalam surga. Ini kadang-kadang kita malah putusin tali silaturahim, masalah sepele, masalah kecil, besar, ribut abang adek, apalagi untuk urusannya harta warisan. Makanya harta itu kan terbagi dalam 3 kelompok. Harta yang kita makan, harta yang kita simpan, dan harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita makan ini akan jadi kotoran. Ya, duit kita banyak, makan dulu. Main ke sana makan, liburan ke sana makan, semua kita nikmati, kita makan, itu bakal jadi kotoran akhirnya. Yang kedua, kalau harta kita simpan, ini bakal jadi rebutan. Nah, inilah yang menyebabkan persaudaraan abang anaknya timbul. Dulu saya punya teman, Pak. Tahun 92. Itu abang anaknya ribut karena bicara warisan. Abang ini laporin ke kantor polisi, dipenjara. Coba. Karena adiknya nggak senang, terimanya sebagian sedikit. Dia merasa, wah, harus lebih banyak. Karena gua begini, karena gua begitu. Dia nggak bisa, kalau warisan itu nggak bisa dilihat dari kecuali wasiat. Kalau wasiat, ya sesuai keinginan dari orang tua, ya, ini anak rawat gue, mau kasih banyak barang gitu. Ya, dia perempuan, dapat laki ini miskin, ya ibunya susah, gue masih ada anak begini, mungkin dikasih lebihan. Itu wasiat. Tapi kalau waris nggak bisa. Tapi rupanya anak nggak senang, maka dia bawa kita dulu, masuk penjara abang. Ya, itu jangan sampai. Wasiat al-arham, sambung terus silaturahim. Saudara kita jauh, ada handphone, telepon, minimal kita nanya kabar. Assalamualaikum bang, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, ya syukur bang. Ya, doain aja bang, Jakarta, abang jauh seberang. Ya,
mudah-mudahan Allah juga sehat, keluarga sehat. Kapan ada waktu kita punya rezeki, datang silakan. Ya. Bukan hanya kepada saudara, kepada kawan-kawan kita juga perlu. Ya, kepada kawan-kawan kita juga perlu. Kenapa? Karena dengan silaturahim ini juga bisa menyebabkan Allah berikan kita usia umur panjang. Ya, Allah juga bisa tambahkan rezeki kita. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ujung-ujungnya rahim. Atau dalam hadis bagian Nabi yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Kalau tadi man ahabba an yabsuta, siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala pekerjaannya, kemudian wa yunsa'alahu fi athari, bahwa Allah berikan kelapangan rezeki, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Ya. Yang ketiga ini kita sambung tali silaturahim khususnya kepada keluarga kita. Kemudian yang keempat, ini agak berat. Akhirnya kalam kita bisa, insyaallah kita bisa kasih nasihat-nasihat yang baik. Wa absyis salam, insyaallah kita bisa ya mengucapkan salam. Wa wasilul arham, itu juga bisa menyambung silaturahim. Yang berat kali ini, wasalli bil laili wan nas niyam. Apa itu? Kita sholat malam di saat sebagian umat manusia, sebagian golongan orang sudah enak tidur. Ini yang beratnya. Berat. Enggak semuanya kita dapetin. Kalaupun kita dapetin malam, berat juga kita kerjain. Ada aja sebabnya. Ya. Nah inilah kuncinya teman. Yang keempat ini. Akhirnya kata Nabi, "Tsummadkhulul jannah bisalam." Kalau kita sudah bisa atibil kalam, kemudian wa absyis salam, wasilul arham, wasalli bil laili wan nasinya, kemudian kata Nabi, "Tsummadkhulul jannah bisalam." Kemudian masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Ya. Jadi kalau tadi ada Nabi yang lebih banyak di dalam surga itu orang-orang miskin, barangkali mereka ini mengamalkan ini. Ya, namanya orang miskin kan kalau ngomong juga nggak berani macam-macam, maka keluarlah dari lisan kalimat-kalimat yang baik. Dan dia senang bertemu dengan orang, selalu mengucapkan salam. Ya, dan dia biasa sering menyambung silaturahim. Dan biasanya emang kalau orang miskin silaturahim saudaranya orang kaya, ini yang kaya masih berdahap. Berdahapnya apa? Lain-lain. Paling begitu dulu. Ini sudah begitu, ya. Lain-lain. Paling minta tolong begitu. Jangan, nggak boleh gitu Pak ya. Sama saudara. Dia saudara kita miskin, dia datang temuin, ya. Layanin dia, namanya saudara kita. Biasanya. Ya, tapi emang kadang-kadang lagi begitu ya, kebiasaan gitu kan. Begitu datang dikasih, besok nyakit kalau bilang bukan nyakit, belum mau kasih sekali terus urusan saya ini. Ya. Tapi kalau sudah ada biarin Pak, kalau sudah ada biarin. Ya. Kalau teman nggak ada teman. Ya. Sama, saya dulu datang tamu maghrib Pak, jelang maghrib dia datang hari Senin, selalu itu. Hari pertama saya terima padahal musola dan salam ada taklim malam saja al-maghrib satu dulu datang menjelang maghrib datang. Kan kita namanya tamu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Benar, kita muliain tamu, datang kita layan. Berapa lama datang? Senin lagi datang. Nggak apa-apa, masih saya layan. 3 kali datang begitu juga. Saya suruh pulang Pak yang ketiga. Saya suruh pulang menjelang maghrib, saya suruh pulang nanti ngapain teman?
Ini silaturahmi. Iya deh, habis sholat maghrib kita pulang. Kenapa? Ada mau ngaji. Nah, itu bagaimana kita tahu kemudian iya, tahu belum lagi kemudian, tapi tahu juga mesti tahu diri. Kalau mau tahu besoknya Selasa, Rabu, yang kira nanti nggak tahu. Jangan ada lagi ngaji, yang tidak datang. Kan sebab yang tidak datang kan jadi nggak ngaji. Dosa juga. Kemudian sejak itu ada datang. Pikir-pikir kan kalau orang setan kali, setan kali. Tahu aja Senin kita ngaji tidak. Senin tidak. Selalu datang itu jangan. Nah kita jangan begitu. Lain sudah dia terima ngaji. Kesian. Emang kalau manusia miskin, ya, tapi kita perlu kasih hati biar Allah, kasih nasihat. Kami sudah ada. Lu jangan begini dulu. Sekarang gue lagi begini. Ntar kalau gue lagi ada nggak baik, ya, coba lu ikhtiar usaha ada ojek. Wah ojek ada, gue pinjemin duit, lu beli motor gitu. Ya, jangan datang kasih. Di akhir itu begitu tuh ya. Apalagi kalau memang apa yang dia kasih itu lebih dari yang kita harapkan. Paling gua kasih goceng, kalau datang pego, besok datang pego, kadang 200 kok gede-gede. Jadi ketagihan nggak bagus juga ya. Was ini teman-teman di sini, mari kita sambung silaturahmi kita sama saudara-saudara kita, baik di susah ataupun senang kita datangi. Nah yang kaya kita merasa hidup kita lebih senang, datangnya saudara kita yang susah, ya, biar dia juga gila. Jangan kita nyepelin, kita nggak tahu. Barangkali kita datang, dia doain kita, ya. Nah, mudah-mudahan dari dua hadis ini kita ingatkan yang pertama, ya, mari kita menjadikan diri kita sebagai calon penghuni surga. Yang kedua, mari kita banyak selalu menasihati istri-istri kita. Seorang istri mudah masuk ke dalam surga, tapi juga mudah masuk ke dalam neraka. Yang utama adalah setelah berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka berbaktilah dia kepada surga. Kemudian hadis yang kedua, mari kita selalu jaga lisan kita selalu menjaga salam kita, kemudian kita sambung tali silaturahim dan kita usahakan bisa bangun pada tengah malam untuk sholat malam di saat sebagian umat manusia terlena dengan kenikmatan di dunia. Mudah-mudahan dari dua hadis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu Fatihah kita niatkan bagi Allah yang senantiasa mengirimkan amanah dan menyiapkan buat bumi kita menjadi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bagi keluarganya dan sehat Allah, sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatan bagi keluarga yang bermanfaat Allah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan semua salahnya, dan Allah jadi kekuatan dalam dunia dan jannah baginya yang berusaha. Semoga Allah berguna segala urusan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syam. Ya Rasulullah
يا